Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Oktaviani, NIM 105 dari kelas 5C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis mengenai program yang sudah saya buat untuk menyelesaikan tugas di modul 2. Nah, sebelumnya kita buka exam dan memulai untuk start Apache. Selanjutnya, di sini saya menggunakan software Sublime Text. Nah, di sini ada modul tugas 1, modul tugas 2, dan modul 2 tugas 3, seperti itu. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai programnya, saya terlebih dahulu akan menampilkan tugas yang harusnya saya buat itu membuat outputan dengan nama, alamat, jurusan, dan komentar. Lalu ketika ditampilkan atau disubmit, hasilnya nanti seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan mengenai programnya langsung saja ya. Saya menggunakan HTML dengan judul form login. Di sini saya membuat style dengan background berwarna kuning. Nah, ada data mahasiswa menggunakan beberapa inputan. Di sini inputan nama, jadi dengan tipe teks namanya nanti diisi sesuai data mahasiswa dengan value $post, maksud saya $post, dengan tujuan untuk memasukkan nilai ataupun inputan yang nantinya akan kita ketikkan di hasil outputnya. Nah, untuk alamat sendiri ini kita menggunakan option. Jadi optionnya itu ada bernilai Indonesia, Pluto, Zimbabwe. Jadi nanti kita ada option 3 ini saat di running dan kita bisa memilih untuk option alamat. Nah, untuk jurusan juga kita menginputkan dengan tipe teks seperti nama tadi. Untuk komentar kita menggunakan option seperti yang di alamat. Jadi optionnya ada komentar baik, lumayan, dan jelek. Di sini ada input tipe submit dan reset. Jadi hasil akhirnya nanti ketika disubmit itu kita bisa menampilkan if else ini. If else ini kan berisi hasil yang dimasukkan dalam form adalah, jadi ketika kita sudah jika kita sudah mensubmit dan memasukkan data-data, maka akan menampilkan hasil running seperti ini, seperti di bawah ini. Jadi ketika tidak disubmit, maka tidak akan ada hasil yang di outputkan. Jadi langsung saja biar tidak bingung, saya langsung perlihatkan di localhost di webnya. Kita localhost. Di sini penempatannya saya simpan di PBW dengan nama modul 2 tugas 1 .php. Nah, ini tadi kan sesuai dengan yang saya codingan di sini ya, dengan background berwarna kuning. Nah, dengan data mahasiswa namanya bisa kita inputkan sesuai tadi yang di codingan. Nama saya Yuni Oktaviani, saya inputkan ya. Dengan alamat. Nah, di sini alamat tadi kan kita menggunakan option. Optionnya ada 3. Karena saya di Indonesia, jadi saya pilih di Indonesia aja dengan jurusan pendidikan informatika. Nah, untuk komentar juga tadi ada optionnya baik, lumayan baik, dan jelek. Sini lumayan baik aja. Nah, ini kan sudah kita inputkan sesuai dengan perintahnya. Langsung saja kita submit. Nah, di sini ada hasil yang dimasukkan dalam form adalah seperti ini. Seperti dengan codingan dan sesuai dengan tugas yang di modul 2. Jadi, jika kita tidak sesuai dengan perintah if else tadi, ketika kita tidak submit, maka tidak ada hasil yang akan dikeluarkan seperti ini. Maka istilahnya itu kita mereset dari hasil codingan ini. Jadi ini sudah
menurut saya sudah benar sesuai dengan tugas ya. Langsung saya ke tugas 2. Nah, tugas 2 di sini perintahnya yaitu buatlah sebuah program sederhana dengan pemanfaatan kondisi if else dan switch dengan desain tampilan sebagai berikut. Tampilannya seperti ini. Maka saya akan tunjukkan hasil kerja saya. Di sini modul 2 tugas 2 PH.php. Nah, tidak jauh beda dari codingan yang sebelumnya di tugas 1. Di sini saya membuat titelnya atau judulnya uniform login dengan background yang berbeda. Kali ini saya menggunakan warna pink. Nah, di sini stylenya itu text alik center. Jadi nanti itu di sini tuh tampilannya ditaruh di tengah-tengah gitu. Di tengah center, di tengah-tengah dengan kondisi percabangan. Kan tadi di tugasnya menampilkan tabel atau tabel dengan border 1, cell padding itu nanti jarak selnya itu 5, dan ini spasinya 2 dengan lebar 30% dan tinggi 30%. Langsung saja nama seperti tadi ya, nama kita inputkan seperti di perintah yang di modul tugas 1, modul 2 tugas 1. Di sini jenis kelamin kita menggunakan perintah option dengan nilai jenis kelamin kan cuma ada 2, jadi perempuan dan laki-laki optionnya. Untuk usia di sini kan tipenya tidak lagi teks, karena untuk usia kan kita menuliskan dengan format number atau number format, yaitu dengan menginputkan angka seperti itu, tidak lagi teks karena kita menginputkan sebuah usia. Jadi ini nanti kita submit. Nah, di sini ada PHP-nya, codingan PHP. Jika disubmit menurut usianya, nanti itu dapat dibedakan menjadi masa remaja atau masa dewasa, tergantung kita menginputkan datanya. Ini ada, jika umur kurang dari 25 maka hasilnya itu masa remaja. Jika tidak atau melebihi dari tidak sesuai dengan if ini, maka itu termasuk masa dewasa. Jadi semisal di lebih dari 25 itu termasuk di masa dewasa. Jadi langsung saja ya kita cek di webnya. Di sini tinggal ganti tugas 2. Tugas 2. Modul 2 tugas 2 PHP. Nah, ini adalah tampilan awalnya dengan kondisi percabangan. Namanya kita inputkan. Ini Oktaviani. Di sini ada optionnya perempuan laki-laki. Saya perempuan dengan usia 21 tahun. Nah, kita langsung saja kita submit. Nah, di sini akan ditampilkan dengan hasil nama saya Yuni Oktaviani, berjenis kelamin perempuan. Saat ini saya menginjak usia 21. Saya tergolong pada masa remaja karena di usia 21 tadi sesuai dengan perintah itu kurang dari 25, sehingga ini tergolong pada masa remaja. Apabila di sini dituliskan lebih dari 25, maka ketika disubmit itu tergolong pada masa dewasa. Nah, jadi seperti itu untuk tugas yang nomor 2 dengan kondisi percabangan. Untuk tugas di nomor 3 masih sama konsepnya dengan tugas nomor 2, kita menggunakan HTML dan PHP. Nah, di sini saya menggunakan titel uniform kelulusan dengan background warna violet. Jadi di sini ada atribut nama dengan input tipe teks sesuai masih sama kayak yang tugas nomor 1 dan 2, tipe teks untuk nama. Dan untuk nilai kita menggunakan number format karena nilai itu
menginputkan angka, jadinya tipenya number format. Nah, selanjutnya kita masuk ke PHP. Di sini jika nilai lebih dari 90 dan nilai kurang dari 101, maka kategorinya nilai A dengan keterangan lulus. Apabila jika nilainya lebih dari 80 dan kurang dari 91, maka kategori nilainya B dengan keterangan lulus. Dan juga nilai lebih dari 70 dan nilai kurang dari 81, maka nilainya kategorinya C dengan keterangan lulus. Nah, ini jika tidak memungkinkan atau nilai itu kurang dari 70, maka keterangannya di sini tidak lulus. Langsung saja biar kita tahu hasil di webnya. Ini localhost modul 2 tugas 3.php. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kita masukkan nama sesuai inputan Yuni Oktaviani dengan nilai. Di sini karena nilai saya tulis yang bagus, semoga nilai saya di praktikum ini juga bagus. Nah, kita kelulusan dengan nama Yuni Oktaviani, nilai A keterangan lulus. Nah, nilai A tadi kan dari codingannya itu sudah di setting ya, karena nilai A itu ketentuannya tadi lebih dari 90 dan kurang dari 101. Jadi ini kan saya menginputkan 98. Jadinya di sini outputannya itu nilainya A dengan keterangan lulus seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan mengenai beberapa kondisi percabangan di modul 2 ini dari tugas 1 sampai dengan tugas 3. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semoga dilancarkan untuk praktikum-praktikum selanjutnya. Terima kasih saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.